Halo, selamat datang di channel Kapalingua Holistika. Jadi kali ini kita melanjutkan dari video pertama, kita lanjutkan ke video kedua ya. Video kedua dengan judul yang sama, yaitu kesesuaian antara subjek dan verb. Ini adalah video kedua dari tiga video. Kalau istilah bahasa Inggrisnya adalah subject verb agreement. Pertama ya, dengan any of, either of, neither of, atau none of ya. Dan sebuah kata benda, jadi ini plus kata benda atau kata ganti plural ya. Jadi bisa noun atau pronoun yang plural ya. Jadi ini plus ini, kita bisa menggunakan kata kerja tunggal atau jamak ya. Kita bisa memakai kata kerja tunggal untuk tulisan formal bahasa Inggris. Nah, ini pilihannya. Maksudnya gini, kayak ini any of ya, any of tambah them. Ya kan, kata ganti plural berarti ya. Kata benda atau kata ganti plural. Them itu kan plural. Neither of the French athletes. French athletes itu kan jamak ya. Nah, ya. Jadi sebuah kata benda atau kata ganti. Ini kata benda ini ya. Atau kata ganti plural ini, athletes ini plural. Ini boleh pakai tunggal knows atau jamak know ya. Coba kita artikan, I don't think any of them knows atau know where the money is hidden. Sepertinya saya pikir tidak ada dari mereka yang tahu di mana uangnya disembunyikan. Nah, knows ini dengan asumsi any of ini mungkin mewakili salah satu ya, atau setiap kan begitu, setiap dari mereka. Kalau no mungkin dianggap any of them itu semuanya kan begitu. Neither of the, nah ini ya, kan any of, either of, neither of, atau none of, ditambah, dan ini ditambah ya. Neither of the French athletes has atau have won this year. Cuma ini diingatkan, untuk konteks formal, kamu pakai kata kerja tunggal itu lebih aman kayaknya. Makanya ini didahulukan knows dan has. Ini lebih aman menurut saya. Jadi kalau ada pilihan antara formal atau informal, kalau ragu pilih yang formal aja menurut saya, itu jauh lebih aman. Kecuali kalau sudah sangat akrab dengan teman bicaranya atau lawan bicaranya, baru ambil yang informal. Tapi menurut saya ambil yang formal itu selalu aman. Tuh, ya, daripada keliru. Ya. 2.2 dengan a majority of ya, a majority of atau the majority of. Ini ada pilihannya antara a atau the, a number of, a lot of, plenty of, all of atau all saja, atau some saja atau some of, dan sebuah kata benda, ini plus ya berarti kayak di atas tadi, dan di sini maknanya plus, dan sebuah kata benda atau kata ganti jamak. Ya. Jamak itu plural ya. Ini tadi saya mengganti antara plural atau jamak saja. Dan sebuah kata benda atau kata ganti jamak, kita harus menggunakan kata kerja jamak. Ya. Kita memakai kata kerja tunggal dengan the number of. Karena a number of itu artinya sejumlah. Sejumlah itu kan, kalau kita ngomong sejumlah orang, itu berarti lebih dari satu, ya kan itu. The majority of atau a majority of itu sebagian besar. Nah, ya. Kemudian plenty of, a lot of sama aja artinya banyak ya, atau banyak dari. Kalau the number of, jumlah dari, nah itu beda lagi, bukan sejumlah tapi jumlah dari. Kayak gini, a number of refugees have been turned back at the border. Sejumlah pengungsi telah diusir atau ditangkal atau dicegah di perbatasan. Ini artinya sejumlah, nah gitu ya, sejumlah pengungsi telah karena sejumlah berarti lebih dari satu, karena lebih dari satu jamak. Ya. Ini beda dengan tadi ya, any of, either of, dan seterusnya. Number. Kalau the number of itu artinya jumlah, ya, jumlahnya berapa? Ya. Nah, kalau ngomong jumlah itu merujuk pada satu angka kan gitu. Satu angka itu berarti tunggal.
The number of books in the library has risen to over, ini ulang R ya, to over 5 million. The number of books in the library has risen to over 5 million. Jumlah buku di perpustakaan itu telah meningkat lebih dari 5 juta buku maksudnya. Ya. Jadi memang bedanya a number of sejumlah sama the number of jumlah. Ya, ini sejumlah, ini jumlah. Berikutnya, setelah one of dan kata benda, nah one of plus kata benda, salah satu dari, kalau salah satu dari memang satu, berarti ya, setelah one of dan kata benda atau kata ganti jamak, kata benda atau kata ganti yang jamak, maksudnya gitu ya, baik kata benda maupun kata ganti yang jamak, kita menggunakan kata kerja tunggal. Jadi kalau ngomong one of the reasons, itu berarti satu aja, salah satu alasan, kan begitu. Maka ini was, ini harusnya saya cetak miring. One of the reasons I took the job was that I could work from home. Nah, setelah kata one of plus kata benda jamak atau kata ganti jamak, kita menggunakan kata kerja tunggal. Namun setelah one of plus kata benda atau kata jamak plus who, kita seringkali dapat menggunakan kata kerja tunggal atau kata kerja jamak. Tapi kata kerja jamak lebih gramatikal, lebih mendekati benar, maksudnya begitu ya. Misalnya, one of the reasons I took the job was, ini harusnya cetak miring, that I could work from home. Salah satu alasan ya saya mengambil pekerjaan itu adalah bahwa saya bisa bekerja dari rumah. One of the reasons, ini one. Kalau ini is one of those teachers who, nah ini yang pola kedua ya, one of plus kata benda atau kata ganti jamak plus who insists on pupils sitting silently in class. Dia adalah salah satu dari guru-guru yang bersikeras bahwa murid harus duduk diam di kelas. Nah, ya. Tapi ini ya catatannya, tapi kata kerja jamak lebih gramatikal. Jadi yang pertama didahulukan ini ya, ini kayaknya lebih gramatikal. Insist di sini dia adalah verb dari who. Who ini menggantikan teachers, karena teachers jamak maka insist. Gitu. Penjelasannya begitu ya. Kenapa kok ini lebih gramatikal, bukan insist saja, tapi insist saja. Lebih gramatikal karena insist ini adalah verb dari who. Who ini menggantikan teachers, karena teachers sama maka insist, bukan insists gitu ya. Berikutnya, dengan any of, none of, the majority of, a lot of, plenty of, all saja atau all of, some saja atau some of, dan sebuah kata benda tak dapat dihitung, nah ini uncountable noun ya, kita menggunakan kata kerja tunggal. Jadi meskipun any of tadi ya, nah ini any of, ya, none of, gitu ya, none of. Nah, di sini fokusnya adalah plus, ya, all plus kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, furniture itu uncountable noun. Equipment itu juga uncountable noun. Equipment juga uncountable noun. Jadi ada any of, none of, dan majority of, dan seterusnya. Plus kata benda yang tidak dapat dihitung, kita menggunakan kata kerja tunggal. Ya, seperti halnya kata benda biasa tanpa ini pun, sebanyak apapun furniture itu selalu dianggap tunggal karena uncountable. Sebanyak apapun perlengkapan, ya, dia dianggap tunggal karena uncountable. All the furniture was destroyed in the fire. Semua perabotan dirusak rusak atau hancur dalam bakaran itu. None of the equipment appears to be damaged. Tak satu pun dari perlengkapannya tampak rusak. Ini kata kuncinya adalah kata benda tak dapat dihitung ya. Jadi ini meskipun dia memodifikasi kata
benda sebanyak apapun bendanya, tapi kalau tak dapat dihitung tetap was. Nah ini ya, tunggal, kata kerjanya tunggal. Ini appears itu kata kerjanya tunggal, bukan appear tapi appears, bukan were tapi was. Berikutnya, dengan every atau each dan sebuah kata benda tunggal atau kata benda terkoordinasi X dan Y, kita menggunakan kata kerja tunggal. Misalnya every atau each ya. Every room looks over the harbor. Setiap ruangan, and every room looks. Nah, setiap itu merujuk pada satu persatunya ya. Setiap ruangan menghadap ke ini ya, harbor itu pelabuhan. Bisa lama sekali ingatnya. Setiap ruangan menghadap ke pelabuhan. Kemudian every boy and girl takes part in the activity. Nah ini yang tadi ya, kata benda terkoordinasi. Karena ada every, tetap aja boy and girl ya. Meskipun ini sepertinya jamak, tapi kan ada every. Every boy and girl takes part in the activity. Dan each child has drawn a picture. Each child, setiap juga ya. Each child has drawn a picture. Pakai has bukan have. Ini pakai takes bukan take, pakai looks bukan look. Tapi the children have each drawn a picture. Kalau ini tidak perlu dibahas karena kan subjeknya jamak, sudah jelas ya. The children have bukan has. Kalau each ini kan hanya merinci ya, anak-anak itu menegaskan saja bahwa setiap dari mereka menggambar sebuah gambar gitu. Begitupun dengan everyone, pokoknya kalau ada every ini tunggal ya, everyone, everybody, everything. Kata-kata mirip yang berawalan any, some, dan no, kita menggunakan kata kerja tunggal. Kayak anyone, ya, someone atau no one, anything, something, nothing. Practically everyone thinks, nah ini pakai things bukan thing ya. Practically everyone thinks that Phil should be given the job. Thinks, karena ini dianggap tunggal. Ini ingat-ingat ya. Jadi mirip dengan ini, rumusnya pakai every ya. Oke, kita bahas yang kedua. Ketika subjeknya memiliki dua atau lebih item yang digabungkan dengan and, kita biasanya menggunakan kata kerja jamak. Ini sudah common sense saja ya. Ingrid and Tobias are moving back to Australia. Ingrid dan Tobias ini kan dua orang itu jamak kan begitu. Kembali ke Australia atau pindah kembali ke Australia. Sedang pindah kembali ke Australia. Namun frasa yang dihubungkan dengan by bisa juga diikuti oleh kata kerja tunggal jika kita menganggap mereka itu sebagai item tunggal. Jadi ini kadang ada pengecualian ya. Tapi ini kata kuncinya adalah bisa, tidak wajib ya, bisa. Jadi ini tidak wajib juga ya. Tergantung itu kamu anggap item tunggal atau tidak. Misalnya gini, the lorry, its cargo and passengers weighs around 35 tons atau weigh. Truk itu kargonya dan penumpangnya berbobot sekitar 35 ton. Jadi pilihannya ini dua ya, bisa weighs jika ini kalian anggap satu kesatuan, atau weigh kalau ini dianggap jamak ya, 3 item. Kalau ini dianggap satu item, diikat dalam satu item, ini weighs. Tapi kalau ini kamu memandangnya sebagai bagian-bagiannya, maka weigh, jamak. Oke. Yang C, ya, ketika sebuah subjek itu terdiri atas dua atau lebih item yang digabungkan dengan either, or, atau neither nor, kita menggunakan kata kerja tunggal jika item terakhir itu tunggal. Meskipun kata kerja jamak kadang dipakai dalam bahasa Inggris informal. Dan kata kerja jamak jika item terakhir adalah jamak. Maksudnya gini, either the station, misal ketik saya, either the station or the cinema is, nah karena yang
is a good place to meet, ya. Karena yang terakhirnya itu cinema itu adalah tunggal, maka is, kan begitu. Atau ini are kalau bahasa Inggris formal. Ini lebih ini ya. Saya memilih yang ini, yang formal aja, yang aman lah ya. Formal itu saya anggap lebih aman. Berikutnya the president or his representatives. Nah ini ya, pakai s berarti jamak yang terakhir. Are to attend the meeting. Jadi ketika kita ngomong or ya, itu kalau yang terakhirnya itu tunggal pakai is, kalau terakhirnya jamak pakai are. Atau verb jamak, bukan harus are ya. Kalau ini langsung attend, nggak usah are to, berarti the president or his representatives attend the meeting. Bukan attends, tapi attend. Dengan pakai are to. Are to attend berarti akan menghadiri rapatnya. Jika item terakhir adalah tunggal, sementara item sebelumnya adalah jamak, kita bisa menggunakan kata kerja tunggal atau kata kerja jamak. Misalnya gini, either the teachers or the principal is to blame for the accident. Or, atau ya, are to blame. Nah ini kan tadi kalau yang ini yang pertama tunggal, kedua jamak pakai or, are. Ya. Kalau dibalik gimana? Boleh dua-duanya, boleh salah satu dari keduanya, gitu ya. Oke, berikutnya yang D. Dalam pola there plus be atau have, kita menggunakan bentuk kata kerja tunggal dengan kata benda yang bisa dihitung dan tunggal. Ya, kata benda dihitung itu countable ya, countable noun yang tunggal atau singular. Dan bentuk jamak dengan kata benda jamak. Namun, dalam bicara informal kita sering menggunakan bentuk tunggal yang diperpendek dari be atau have, theirs, dengan kata benda jamak. Kadang-kadang menurut saya bisa diabaikan yang informal ini. Lebih baik kalian belajar yang resmi dulu sebelum ngomongin yang tidak resmi. Over the last few years, there have been many improvements in car safety. Ini ya, ini subjeknya kan improvements ya. Ya, ini pakai have, pakai there have been improvements. Ya. Ini bentuk jamak dengan kata benda jamak. Artinya apa? Kata kerja ini jamak ini have. Ya. Kalau kata bendanya jamak, ya sudah sewajarnya ya. Maksud dia mau menekankan adalah pakai there's been, gitu ya. There's been lots of good films on lately. Atau there have been, atau there have been, ya. Oke, ini hanya catatan tambahan menurut saya, tidak begitu penting Pak Pardi, tapi bagus untuk diingat, gitu ya, bahwa ketika informal, gitu ya, there's, gitu ya, dengan kata benda jamak. Harusnya inilah maksudnya, gitu ya. Ini informal ini berarti there's been lots of good films on lately. Ini harusnya kan there have been. Karena ini lots of good films, ini countable noun jamak. Ya. Ini there have been harusnya. Tapi karena ini informal berarti there has been atau there's been. Gitu. Oke, kita kerjakan latihannya. Latihan 1. Oke, ini jadi latihan 1 ini ya. Latihan ke-1. Ini instruksinya ya. Complete each set of sentences using nouns or phrases from one. Jadi ada bagian 1 itu ada 4 kalimat. Bagian 2 ada 4 kalimat juga. Bagian 3 itu ada 4 kalimat juga. Oke. Bagian 1 ada 4 kalimat ya. Ini frasanya di sini. Kemudian
Verb ya di sini, verb formsnya di sini. Ada frasa I atau satu Romawi kecil ya. Ada frasa, ada verb Romawi 2 kecil. Nah, Anda disuruh melengkapi kalimat ini yang rumpang, yang ada bagian yang kosong, itu disuruh mengambil dari satu Romawi dan dua Romawi. Kayak gini ya. I'd be surprised if any of my children remembers my birthday. Jadi my children sudah dicoret karena sudah diambil ya. I'd be surprised if any of my children bisa remember yang A tadi ya, yang pertama. Remember atau remember sama benarnya. Ya. If singular or plural verb forms are possible, write both. Jika bentuk kata kerja tunggal dan jamak itu dua-duanya mungkin atau sama-sama benarnya, tulis keduanya seperti ini. Nah, my children, ini remember atau remembers karena sama benarnya, kamu tulis dua-duanya pakai garis miring. Ya, jadi ini apa? Dilihat juga kalau dua-duanya mungkin kan dua-duanya ditulis, kalau enggak ya ditulis salah satu aja. Ya, tuh datang nggak ini yang bawah ini? Kecil sekali. Oke. Silahkan di pause, dikerjakan gitu ya. Sebelum kita lihat kunci jawabannya. Anda kalau lihat ini unlikely itu tidak mungkin ya. That any of blah blah blah, it seems that he destroyed most of the work he produced during the 1930s. Ingat ya, yang berarti ini bagian satu ini ngambil dari ini atas. Bagian dua ini A, B, C, D ini ngambil dari sini. Bagian 3 nggak kelihatan ya. Gak apa-apa. Mungkin bisa skip aja bagian 3. Kita fokus nanti bagian 1 dan 2 saja. Karena memang layarnya nggak kelihatan. Dan ini terlalu kecil. Oke, kalau sudah kita lihat kunci jawabannya. Oke. It's unlikely that any of his early paintings remain ini pakai any of, ini bisa salah satu atau, dari dua ini ya. Dua-duanya sama-sama sah. Ya. Any of his early paintings remains atau remain. Ya. Kemudian C, I don't think any of the food tastes particularly good. Ya. Ini wajib taste, tidak boleh taste. Artinya nggak bisa yang jamak ya, hanya tunggal ini taste. Kenapa? Karena food ini uncountable. Any of the food, bukan. Nah ini bisa karena ini paintings itu countable, makanya bisa dua-duanya. Children itu countable atau bisa itu, maka bisa dua-duanya. I don't think any of the food tastes particularly good. In fact, the restaurant is rather disappointing. Yang D ya, an investigation is underway to discover whether any of Dr. Jones' acquaintances knows where he is. Ini ya, knows ya, where he is ya. Untuk ini ya, any of ya, salah satu atau ya salah satu dari Dr. Jones' acquaintances knows. Underway itu apa tadi? Underway itu sedang berlangsung. Is underway. Oke, sekarang yang dua ya. Mainly because of recent health scares involving beef and chicken, the number of vegetarians is expected to rise dramatically in the next 5 years. Ini ya. Scares itu ketakutan ya. Bukan menakuti tapi ketakutan. Jadi ini bukan verb. Ya, ini bukan verb tapi noun. Jumlah, bukan a number tapi bukan sejumlah tapi jumlah ya. The number of vegetarians is expected. Ini X karena the number itu tunggal. Jumlah is expected to rise dramatically in the next 5 years. B. Nah ini kalau ini sejumlah, a number of medicines relieve the symptoms of influenza, but none can cure it.
Ini pakai relief karena sejumlah obat kan begitu. Sejumlah itu berarti lebih dari satu. C. It is estimated that the number of victims of the flooding exceeds 100,000. Diperkirakan bahwa jumlah, nah ini bukan sejumlah tapi jumlah korban exceeds, bukan exceed ya, karena jumlah itu satu, angkanya satu ya. Jumlah korban banjir melampaui 100.000. You can still go into the National Museum for free, although a number of museums in the capital charge people for entry. Ini ya. Nah, sejumlah museum berarti jamak ini sejumlah. Maka charge bukan charges. Ya. Oke, berikutnya latihan 2. Latihan 2. Complete the sentences with present simple forms of the verb in brackets. Harus present simple ya. Ini asumsinya Anda sudah tahu present simple. Jadi ini yang dalam kurung ini present simple semua ya. Ini disuruh mengubah present simple. If both singular and plural verb forms are possible, write both. Jadi lengkapi kalimat-kalimat ini ya. Nah, yang rumpang ini, yang bolong-bolong, itu disuruh melengkapi, diambilkan dari ini, dalam kurung ini. Terus tensesnya apa? Present simple. Ya. Kemudian jika dua-duanya mungkin, sama-sama benarnya ya, dua-duanya mungkin begitu ya, Anda bisa menuliskan kedua-duanya. Ya. Maksudnya dua-duanya itu apa? Ya kalau nggak plural ya singular. Ya. Kalau tunggal atau jamak itu sama-sama benar, tulis dua-duanya. Ya. Kita kerjakan misalnya nomor 1, plenty of jobs. Plenty of jobs misalnya are available, gitu ya. But no one wants them. Plenty of jobs are available, but no one wants them. Misalnya gitu ya, are. Oke. Jadi ini soalnya ada 5 ya. Soalnya ada 5. Silahkan dibaca dan dikerjakan. Ya, screenshot bila perlu, screenshot atau di pause, kemudian dikerjakan. Kalau sudah, kita lihat kunci jawabannya. Oke. Plenty of jobs are available in any area, but no one wants them because they are so poorly paid. The majority of those questioned think that the government's economic policies have failed, although neither the Prime Minister nor the Education Minister has indicated that these policies will change. It's the first time that either of us has or have been to China, but everyone we've met here has been very welcoming and helpful. Professor Smith and Dr. Peters claim that the wreck of the ship and its cargo constitutes a danger to local people fishing near the island. Oh, good. Sausages and chips is my favorite atau are my favorite. Kalau ini tadi ya, kalau ini dianggap sebagai kesatuan pakai is, tapi kalau kamu memandangnya sebagai berbeda maka pakai are. Sorry, all the sausages have gone, but there's plenty of chips left if you want some. Oke ya, saya rasa itu untuk edisi video kali ini. Bisa ditonton ulang apabila kurang jelas atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar bersama Kappa Lingua Holistica.